Ini adalah seorang mahasiswa yang sangat mahir melukis bernama Piko. Piko ini mencari penghasilan tambahan dengan cara memalsukan karya pelukis terkenal. Dia menjual hasil lukisannya dengan dibantu oleh temannya bernama Ucup. Ucup ini seorang mahasiswa yang jago soal hacking atau biasa disebut dengan hacker. Dan dia juga menjual barang palsu branded. Licik sekali mereka ya. Ucup menjual hasil lukisan Piko kepada seorang kurator lukisan yang bernama Dini. Dini ini berhasil menjual lukisan palsu itu dalam lelang lukisan dengan harga yang sangat tinggi. Piko ini memiliki kekasih yang bernama Sarah yang juga seorang mahasiswa. Sarah ini bertempat tinggal di rumah dinas. Sarah hanya tinggal dengan omanya saja dan menjadi tulang punggung buat keluarganya. Oma Sarah ini ragu dengan hubungan antara Sarah dan Piko yang hanya menjadi seorang pelukis. Apalagi keadaan mereka berdua ini tinggal setahun lagi untuk bisa menempati rumah dinas itu. Sarah berpikir keras bagaimana caranya biar bisa melewati ini semua. Sarah ini orangnya nggak gampang ngeluh kayak kalian ya. Menurut kalian, apa yang akan dilakukan Sarah untuk menghadapi masalahnya ini? Piko memiliki seorang ayah yang bernama Budiman, dan ayahnya ini ternyata sudah lama di penjara cuy. Tahu nggak kenapa ayahnya di penjara? Ayahnya itu pernah terlibat dalam kasus pembobolan bank dan dijebak oleh temannya sendiri. Piko hampir setiap minggu menjenguk ayahnya ini yang berada di Bandung. Piko menceritakan kepada Ucup soal ayahnya yang katanya ada pengacara yang siap membantu membuka kasus ayahnya kembali. Namun pengacara itu meminta bayaran 2 miliar. Ucup kaget dong. Nah kemudian Ucup menceritakan lukisan Widayat palsu yang dibuat Piko sebelumnya, yang gue udah ceritain di part 1 ya cuy. Lukisan itu dijual ke Dini dengan harga 50 juta dan Dini menjualnya kembali dalam pelelangan. Laku 900 juta cuy. Dini ini mengambil untung besar banget. Dan fakta menariknya, tidak ada satupun pembeli yang tahu kalau lukisan itu palsu. Dan sampai sekarang ini belum ada yang tahu. Kok bisa ya? Apakah karena saking miripnya? Ucup memiliki ide ingin menegosiasi ulang proyek pembuatan lukisan palsu selanjutnya. Yang di part sebelumnya itu lukisannya udah terjual dengan harga yang sangat tinggi ya cuy. Nah kali ini Ucup ingin meminta harga yang lebih fair kepada Dini. Cukup dengan 3 lukisan, mereka bisa mendapatkan uang 2 miliar. Sehingga bisa membantu ayahnya Piko untuk membuka kasusnya kembali. Seorang polisi wanita melaporkan ke atasannya bahwa ada laporan dugaan pemalsuan lukisan Widayat. Wah, akhirnya lukisannya udah ketahuan palsu nih cuy. Namun untuk meneliti keaslian lukisan tersebut, Galeri Nasional perlu mengundang peneliti dari Belgia untuk meneliti keaslian lukisan tersebut. Namun mereka tidak memiliki anggaran. Nah, menurut atasan sang polisi, kondisi ini tidak bisa dijadikan kasus karena bukan kapasitas polisi untuk menyelidiki lukisan palsu. Loh, kalau bukan polisi, terus sama siapa? Lanjut part 5. Ada 2 pemuda yang bernama Gofar dan Tuktuk yang tinggal dengan ayahnya. Mereka ini menyewa tempat Piko untuk dijadikan bengkel mobil. Gofar ini seorang mekanik di bengkel dan adiknya si Tuktuk ahli dalam mengendarai mobil. Dan pastinya sudah jelas dong kalau dia suka balapan liar. Di suatu malam tanpa sepengetahuan ayahnya, mereka berdua mengikuti balap mobil liar. Namun ternyata ketika di tengah balapan itu ada masalah dengan kopling mobilnya. Sehingga mereka kalah dalam balapan dan otomatis uang mereka ludes dong karena sudah buat taruhan. Piko dan Ucup menemui Dini untuk membahas proyek baru, yaitu membuat lukisan palsu. Ucup menegaskan ke Dini kalau mereka ini tidak sekedar butuh uang, mereka juga minta pembagian yang adil biar nggak keulang kembali seperti proyek sebelumnya cuy. Nah Dini ini meminta Piko untuk membuatkan lukisan palsu sang maestro Raden Saleh, yaitu lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Apakah Piko dan Ucup menyetujuinya? Lanjut part 6. Dini meminta Piko dan Ucup untuk membuatkan lukisan palsu sang maestro Raden Saleh, yaitu lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Piko dan Ucup terkejut mendengar permintaan Dini, dan Piko nggak mau cuy karena takut dipenjara. Ya iyalah cuy, karena itu proyek bahaya banget. Soalnya itu bukan sekedar pemalsuan, tapi juga replika yang harus dibuat semirip dan sedetail mungkin. Tapi Ucup menawarkan harga 2 miliar kepada Dini untuk pembuatan lukisan itu. Dini akhirnya sepakat dengan harga tersebut, dan Dini meminta lukisan itu bisa dikerjakan dalam 1 bulan. Piko ngasih tahu ke Ucup kalau lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro itu bukan sekedar lukisan. Terlepas dari warnanya yang ribet dan membutuhkan teknik yang tinggi, banyak banget emosi dan simbol-simbol protes Raden Saleh tentang penangkapan yang keji itu. Karena di situ Pangeran Diponegoro sangat gagah, seolah-olah menantang orang yang ingin menangkapnya. Lukisan ini disebut sebagai simbol perlawanan. Apakah Piko mampu bikin replika lukisan tersebut? Lanjut part 7 ya.
Ucup dengan keahliannya sebagai seorang hacker nih cuy, berhasil membobol server untuk membantu Pico mencari data-data restorasi terakhir tentang lukisan Pangeran Diponegoro di Jerman pada tahun 2012. Pico yang ditemani dengan Ucup mulai membuat lukisan Raden Saleh tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Singkat cerita, akhirnya lukisan Raden Saleh jadi juga. Wah, gampang banget ya cuy kelihatannya. Hasil lukisan Pangeran Diponegoro karya Pico ini bener-bener mirip banget dengan aslinya karya Raden Saleh. Di sini Pico dan Ucup seneng banget kan? Tanpa disadari, tiba-tiba mereka kedatangan Sarah, yaitu kekasih Pico. Sarah di sini marah karena Pico lebih mementingkan Ucup dibandingkan dirinya. Biasalah cewek, selalu ingin diprioritaskan, ya nggak cuy? Penasaran dengan kelanjutannya? Like, comment, dan subscribe ya cuy! Akhirnya Pico ngasih penjelasan ke Sarah kalau Pico ini sangat butuh banget uang 2 miliar untuk membuka kasus ayahnya di Mahkamah Agung. Dan Ucup ini satu-satunya teman yang bisa membantu Pico sebagai perantara untuk menjual lukisan palsu Raden Saleh, yang dimana itu adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan uang 2 miliar. Ada alasan kenapa Pico selama ini nggak mau terbuka ke Sarah, karena Pico nggak mau nih cuy kalau Sarah itu kepikiran soal Pico, biar Sarah ini tuh fokus dengan PON dan tetap mendapatkan beasiswa. Nah, mendengar penjelasan Pico, akhirnya Sarah pun minta maaf karena udah salah paham. Makanya nih buat cewek-cewek, kalau ada apa-apa tuh tanya dulu, jangan asal nyerocos aja biar nggak salah paham. Akhirnya mereka bertiga nih jadinya menemui Dini untuk melakukan transaksi lukisan palsu Raden Saleh. Tapi ternyata di tempat itu Dini malah bawa rombongan. Waduh, jangan-jangan mereka mau ditipu lagi. Lanjut part 9. Pico dan Sarah bertemu dengan Dini beserta rombongannya. Pico menunjukkan lukisan palsunya itu kepada Dini. Dini pun puas dengan lukisan itu. Namun tiba-tiba ada seorang bapak yang keluar dari mobil. Nah, mereka bertiga ini kaget cuy. Ternyata selama ini Dini tuh bekerja sama dengan Permadi. Permadi pun kaget dengan hasil lukisan Pico yang mirip banget dengan lukisan aslinya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Permadi akan menambahkan harga 17 miliar jika Pico dan temannya berhasil menukar lukisan asli yang ada di Istana Negara. Pico jelas nolak dong karena dia nggak mau mencuri. Pico udah merasa cukup dengan 2 miliar saja. Ya iyalah cuy, 2 miliar aja udah banyak banget anjir. Tapi Permadi malah mengancam Pico dengan menunjukkan video rekaman ayahnya yang ada di penjara. Permadi bisa bikin ayah Pico tersiksa di penjara lebih lama, bahkan mati di penjara. Kejem banget ya ternyata. Permadi, seorang mantan presiden yang menawarkan kepada Pico untuk menukarkan lukisan yang ada di Istana Negara dengan tawaran bayaran 17 miliar. 3 minggu ke depan akan ada pameran tahunan koleksi Istana Kepresidenan yang akan dilaksanakan di Galeri Nasional. Pico dan temannya ini memiliki peluang untuk menukar lukisan pada saat dipindahkan. Permadi ini memberikan uang 500 juta ke Pico sebagai modal awalnya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Pico ini bener-bener bingung banget karena merasa dijebak oleh Permadi. Tapi demi keselamatan ayah Pico, mau nggak mau mereka bertiga, yaitu Pico, Sarah, dan Ucup harus melakukan pekerjaan tersebut. Ucup dengan keahliannya sebagai seorang hacker, dia mencari tahu segala data dan menelusuri berkas-berkas negara. Ucup bilang ke Pico kalau perusahaan logistik yang dipakai Istana Negara selama ini menggunakan rute yang sama selama 12 tahun terakhir. Ucup perlu tahu nih kondisi lalu lintas pada saat jam pengiriman dan mencari lokasi teraman untuk menukar lukisan itu. Penasaran? Lanjut part 11.